apakah musisi bisa kaya, Bram? Bisa. Asal lu jadi artis. Bisa asal lu jadi artis. Kalau nggak jadi artis? Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga gue harap baik-baik saja dan juga tetap sehat selalu. Gimana udah nonton episode-episode sebelumnya? Obrolan-obrolan gue bersama teman-teman musisi yang spektakuler, dan semoga itu bisa memberikan informasi dan juga masukan-masukan positif buat teman-teman semua di rumah. Oke, nah sekarang nih di episode kali ini agak beda nih. Kita lagi ada di sebuah tempat yang mungkin teman-teman nggak tahu, tapi ini gampang banget dicari soalnya tempatnya strategis banget nih. Ini adalah tempat dan studio dari teman gua. Gue juga kenal udah lumayan lama. Gue juga sempat seband sama beliau. Tempat pesugihan tuh. Iya, anjir. Aduh, belum ada ceritanya. Nah, terus juga kayak tempat pesugihan nih, gue baru mikir. Nah, dia ini adalah seorang gitaris dan juga sekarang juga session player juga, dan memasuki dunia producing juga. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dan juga menarik beberapa info-info dari beliau. Oke, tanpa berlama-lama lagi gue akan panggilkan dan kita tampil dong temen gue ini, Bram Ragil. Gue bingung mau greetings apa ya. Apa kek, bahasa Mandarin juga boleh. Karena sebenarnya gue bukan masuk dari pintu. Iya juga sih. Tapi emang gue udah duduk aja di Iya, sini. coba kan kameranya kesini dulu. Oh iya, betul. Gini kayak gitu. Bisa. Ya udah. Oke, greetingsnya cukup sekian dan terima kasih. Jadi Bram ini adalah gitaris ya. Lu main gitar doang kan? Main lain-lain gak lu? Gue main yang lain gak ya? Mainin anak orang. Wow. Jadi Bram ini adalah gitaris, kemudian session player juga, reguler juga. Lu masih reguler kan? Masih. Masih ya. Jadi Bram ini lagi bantuin beberapa artis. Berapa artis nih yang lagi lu bantuin sekarang aktif, yang lagi aktif? Nggak ada. Nggak ada ya, karena lagi COVID ya. Nggak ada. Gila. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Bram nih tentang pengalaman-pengalaman dia selama memasuki dunia musik, walaupun sebelumnya dan juga sekarang juga sedang ngerjain apa. Ntar kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi Bram nih, lu gimana sih pengalaman lu pertama itu mulai bermain musik dan kemudian mulai pertama kali masuk ke dunia musik itu gimana? Emang lu udah dari kecil kah ingin jadi musisi gitu atau gimana? Coba boleh share ke teman-teman. Apa ya? Kagak sih sebenarnya. Gue dari kecil nggak kepikiran untuk jadi musisi. Lu juga kagak tahu kali ya? Iya, gue juga nggak tahu, gue juga nggak tahu makanya. Kagak sih, dari kecil bukan nggak kepikiran. Gue pingin banget jadi musisi dari kecil. Oh, oke, berarti sebenarnya ya. Sebenarnya pingin banget. Cuma abis itu gue sempat mau disekolahin di sekolah musik waktu SMA kalau nggak salah. Oke. Sama abang gue yang paling gede. Oh iya, nah buat info juga nih sebentar. Jadi Bram ini punya abang dua, ya kan? Dua-duanya main musik ya? Enggak. Oh, yang satu doang. Jadi abang yang satu ini main musik juga dan juga masuk dunia profesional ya barengnya sama. Dan main gitar juga ya sama ya? Sama. Gitu. Oke, lanjut. Iya, jadi gue SMA mau dimasukin. Cuma satu pikiran gue nggak jadi masuk itu karena takut. Takut apa nih? Pada zaman itu. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya lu nggak jadi artis, lu jadi apa? Oke, ya benar-benar. Ngomongin umuran kita ya. Umuran kita bener. Waktu kita lu buta tentang musisi. Gue nggak kenal sama teman-teman musisi siapapun. Gue nggak tahu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah tahu. Lah tiba-tiba gue ditawarin, lu kalau niat di musik, lu sekolah musik aja. Gue sekolahin di SMA-nya. Di mana? Percik. Bukan kayaknya. SMM. Oh, yang BSD. SMM kayaknya. SMM yang BSD, bukan? Enggak, SMM yang di Malang ya? Apa mana sih? Jogja ya kayaknya. Jogja yang Dame. Ya yang mana? Iya. Dame, ya Jogja. Pokoknya gue di situ. Cuma gue mikirnya gitu. Kan gue kan bego bego ya mikirnya. Iya, kalau gue nggak jadi misalnya gue nggak terkenal. Zaman itu kan berarti zaman band-band semua. Iya, sama benar. Pingin banget gue ngeband. Gue nggak terkenal, gue jadi apa? Itu terbesit di pikiran lo ya? Iya, cuma jadi apa? Lo ibarat kata bukan mengucilkan nih. Bukan apa ibarat kata lu cuma bisa mengajar doang. Ya. Di tempat-tempat institusi musik lah. Cuma sekarang kalau ngomongin kayak gitunya kan tujuan gue bukan ke situ sebetulnya. Gue nggak pingin ngajar. Jadi menurut gue kayak kalau misalnya gue di situ abis itu ternyata gue nggak laku, gue ngajar, wah gue nggak niat ngajar.
Ya nggak jadi lah. Ya udah gue tetap sekolah biasa. Oke, akhirnya lu jadi sekolah biasa aja. Gue akhirnya sekolah biasa, gue ngambil pariwisata. Oh, lu SMIP dulu? SMIP. Oh, anjir kita sekolah kejuruan ya? Kejuruan. Gue farmasi juga Iya, kan. gue kejuruan. Oh, lu itu gue baru tahu tuh. Jadi ini benar-benar pernah gue seband dulu sempat lama, 2 tahun ya kali ya. Iya. Gila, oh dia lu pariwisata ya? Pariwisata. Oke. Terus. Itu kejuruan, abis itu masih belum bisa gue kerja. Abis Kayak SMA lulus itu SMA? lulus SMA Anjir gue kerja. sama berarti ya? Anjir Gua sama kerja ternyata dulu. gue gitu. Kerja. Abis kerja, abis itu ya pokoknya abis kerja itu gue baru mulai nyemplung itu, bukan nyemplung sih itu kan. Ya baru mulai jadi musisi kan main ya udah di gereja udah pasti main. Gereja masih main. Gereja pasti pelayanan main gitu Iya, gitulah. iya. Mencoba laga-lagaan gitu Iya, ya. iya. Laga-lagaan bisa main gitar ya udah main aja asal. Ya, terus. Main di gereja. Habis itu udah selesai dari situ baru lah gue mulai kayak ngikut Raffi. Oh, oke, Raffi Muhammad, Raffi The Beat ya dulu. Nah, sama abang gue Oh, sama abang lo. bantuin, gue bantuin tuh angkatin drum, angkatin gitar. Oh, lu yang kruin dulu gitu ya? Ngekruin. Oke. Ya bodo amat, gue nggak peduli Iya, intinya iya. gitu. Pokoknya ya udah gue seneng aja nih. Lagi Iya, pula iya. selain itu nggak ada duit. Ya gue mau ngapain? Oh, oke. Gue keluar dari kantor abis itu. Oh, itu lu udah keluar dari kantor? Keluar dari kantor. Oke. Gue keluar. Terus ngapa-ngapain tuh? Ya nggak ngapa-ngapain nih, gue mau ngapain nih? Iya Udah sih, benar-benar. bantu-bantuin, diajarin sama bos yang manajernya tuh, Manajer Raffi. diajarin ya, lu mendingan lu harus bisa gini-gini Bram, ini gini gulung kabel gini-gini. Oh iya, ya udah gue pelajarin, gue pengen tahu. Oke. Gitu. Nyeting ini gimana sih, ini boro-boro nyampe nyeting gak usah nyeting dulu deh, emang tukang angkat aja dulu intinya Iya, gitu. iya. Ngangkat ini apa, dibilang di iBox ya gue kagak ngerti Nggak apaan ngerti, gitu, nggak tahu ya. gitu. Orang gue belum Iya, terjun belum. sama sekali, gue nggak tahu. Benar-benar. Habis itu dari situ gue mulai pertama kali gantiin Felix. Oh, gantiin Felix. Di Raffi? Oh, bukan. Reguler. Oh, gantiin Felix reguler. Oke. Pertama kali gue reguler. Itu juga pertama kali reguler gara-gara waktu itu mendadak banget gue gantiin siapa ya? Gue gantiin Devin. Oh, oke. Devin Itu mendadak. lu udah kenal Devin? Belum, belum. kenal gitu-gitu Cuma doang. kenal gitu-gitu doang. Nah, Oke. Itu pertama kali gue gantiin Devin hari H atau H-1 gitu. Oke, ya biasa lah ya dadakan ya. Karena waktu itu kan pas yang nyokapnya Devin meninggal. Oh, oke. Ya, Jadi mau nggak mau gue main, gue nggak tahu ya. lagu. Iya. Ya gue bukan jadi musisi, Iya, gue benar. bukan benar. musisi, gue bukan apa. Lagu kagak tahu, apa nggak tahu. Main ini asal-asalan doang. Suruh ngikut reguler, ya udahlah gue. Hajar aja gitu. Ternyata akhirannya ya udahlah, selesai dari situ. Mulai nyoba-nyoba lagi, sering gantiin. Oke, berawal dari situ ya. Dari situ habis itu sering juga misalnya kayak dapat komplainan. Oh gitu. Gitu Oh, ya, lalu dapat komplainan juga. Pastilah. Ya, oke. Menarik sih ya, maksudnya. Nah, ini juga yang sering gue bilang sama teman-teman di rumah gitu. Jadi kayak maksud gue ini supaya bisa menginspirasi karena tiap orang kan beda-beda prosesnya gitu. Orang kan sekarang taunya lihat di Instagram, wah keren ya, dia main sama ini ya, keren ya, dia pergi keluar negeri, keluar kota gitu-gitu ya. Tapi kan mereka nggak tahu nih proses kita gimana gitu. Jadi ini sangat menginspirasi banget. Gue juga baru tahu kalau dia itu dulu SMIP ternyata, pariwisata loh, anjir. Gue pikir ya udah gitu karena gue kenalnya sama dia juga. Lu masih kuliah tuh kayaknya pas kita kenal. Masih kuliah. Gue ingat lu ya di sini kan kita kenal. Iya, akhirnya gue kuliah. Ya kan lu kuliah gitu. Jadi gue nggak tahu kalau dia ternyata dari pariwisata dan sempat kerja pun gue juga nggak tahu tuh lu. Gitu. Wah, menarik menarik banget nih. Jadi nah terus lu berarti main gitar dari umur berapa? Pertama kali main gitar aja gitu. Gue nggak tahu ya umur berapa. Kecil. Tapi karena kakak lu main gitar ya? Iya, karena bapak gue juga ngajarin main gitar. Oh, bokap juga ngajarin main Iya. gitar. Oh, Ya gitu, tapi nggak tahu lah. Ya, Seriusnya juga kapan juga gue nggak tahu sih. Iya, ngalir aja gitu ya. Iya, ya. Seingat gue sih ya, kalau nggak salah seingat gue sih pokoknya gue dari kelas 3 SD itu gue main gitar, nyobain. Gue bisa satu lagu. Itu nyampe gue SMP kelas 1 kayaknya gue cuma bisa lagu itu doang. Enggak, gue nggak bisa lagu Segitu lain, terus ya, gitu segitu doang. Ya, bener ya. Jadi kalau mau pamer atau apa ya lagu itu doang. Iya, berarti bisa main gitar nggak? Bisa. Bisa, itu Lagu doang, aja. tapi gue nggak tahu yang lain. Iya, benar. Ya sebenarnya dibilang belajar dari kelas 3 SD enggak juga Nggak sih juga sih, sebenarnya. cuman ya nggak bisa tahu. aja gitu. Bisa aja laga-lagaan doang. Iya, Ya, iya. siapapun bisa lah laga-lagaan. Benar. Anjir, nah itu juga nih tadi yang gue menarik banget kayak lu mulai akhirnya lu mulai bukan berkecimpung juga, cuma misalnya lu akhirnya masuk gara-gara ngeliat abang lu dan ya udah lu mulai dari ngekruin dulu, lu tahu prosesnya dan ketika itu ya udah tuh pas ada kesempatan datang lu gantiin, ya lu ambil aja gitu ya.
Iya ya ambil aja ya. Kalau gue mikirnya ya zaman itu mungkin kalau dipikir semuanya masih kayak ini aja ya, biasa aja, maksudnya kayak suruh gantiin, oh ya udah gantiin aja. Gue nggak berpikir untuk komplainan atau apa, ya udah main-main aja. Main bodo amat aja. Iya benar, itu kadang satu hal yang harus kadang menurut gue emang kudu kita miliki gitu. Kalau nggak kita terlalu takut insecure, aduh ntar tapi gue nggak bisa lagu ini, ntar gue dikomplain, nah itu nggak bakal nggak jalan-jalan ya. Nah cuma ada bedanya sih menurut gue. Apa nih? Prosesnya bedanya gini, pas sekarang ini gue mikir kalau misalnya kayak lu nggak mampu, lebih baik jangan lu ambil. Oh kalo itu gue, sekarang iya. Gue sekarang berpikirnya akhirnya kayak gitu. Gue pun lumayan maksudnya ngeselin nyesel gitu. Nyeselnya. Zaman dulu anjing kenapa gue ngomong gitu ya zaman dulu ya. Iya itu ya mindset zaman dulu ya. Gue mengeluarkan kata-kata kayak gitu ya, kayak gue nggak ngulik, gue apa gitu. Gue nggak mau apa. Ya udah main-main aja gitu. Ya udah yang penting berani. Mental sih boleh. Tapi menurut gue memang harus didukung dengan kapabilitas yang oke juga sih sebenarnya. Iya, menurut gue memang harus sih. Kalau nggak lu membuat dosa buat teman-teman lain kan pasti kesel. Iya. Ya kan. Nah, sama ini yang gue tadi di otak gue tadi apa ya gitu. Oh, nah ada yang menarik nih. Kayak lu bilang kayak di zaman itu di otak lu sama itu juga gue pikirin gue mikir hal yang sama. Jadi pas di zaman itu yang kita pikirin kalau main musik ya kalau nggak jadi artis ya paling jadi pengajar kan gitu. Jadi kayak kita nggak mikirin kalau dunia musik itu seluas itu gitu. Ternyata ada di sini. Iya, ada banyak segmen yang bisa kita itu. Nah, itu makanya gue selalu bilang kayak ini buat share buat ke teman-teman juga, buat yang baru mau masuk, yang mungkin kayak pas masih sekolah mungkin kayak tapi gue pengen main musik nih, pengen kayak sini. Cuman di otaknya kan cuman itu aja ya. Sekarang session player udah lumayan lah namanya lah kayak dulu. Pengen jadi session player, pengen jadi artis gitu. Cuman ketika lo masuk, lo kan menemukan masih banyak nih segmen-segmen lain dan juga lingkungan kehidupan bermusik yang lu pasti akan kaget gitu. Jadi ini sedikit banyak kita akan bisa share lah selama ini Bram tuh gimana gitu maksud gua. Nah, berarti abis itu udah nih gara-gara lu gantiin itu dan akhirnya lu kuliah ya? Akhirnya gua kuliah. Lu ambil kuliah apa? Markom. Oh, marketing komunikasi. Gitu. Enggak musik ya? Enggak. Gua ngambil kuliah itu sebenarnya gara-gara waktu abang gua mau meninggal. Oke. Yang pertama. Dia bilang duit pengobatan dia mendingan buat gue kuliah. Oh, oke. Kalau gue niat kuliah. Akhirnya udah gue kuliah. Cuma di tengah-tengah sebenarnya ada pikiran juga. Ada pikiran gue tetap nyoba jadi musisi biarpun nggak boleh sebenarnya. Oh, lu tadinya nggak dibolehin? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gue dari dulu itu usaha dari SD, SMP, SMA tuh pengen gue bilang kayak mau les dong, nggak boleh. Ya gue juga nggak tahu alasannya. Ya kan anak kecil juga. Ya udah lah, bilang nggak boleh ya udah. Anak kecil nggak boleh, kesel tapi ya udahlah. Kita nggak tahu maksudnya. Nggak bisa kayak sekarang misalnya kayak kenapa nggak boleh? Iya, sekarang lebih ini ya benar. Iya zaman gue dulu tahunya nggak boleh. Ya pokoknya ya gue nggak boleh lah ini. Tapi padahal sebenarnya kalau dibilang nggak bolehnya karena apa? Mungkin kalau zaman dulu gue nanya ke nyokap gue kenapa sih alasan, mungkin gue akan tahu, bukan cuma dibilang nggak boleh, mungkin sebenarnya boleh. Cuma gue waktu ya itu kecil ya jadinya gitu doang benar. Sebenarnya terus habis itu gue kuliah udah mulai main-main lah kanan kiri sini sana apa mau kecil mau gede gue mainin gitu. Mau yang dari apa zaman dulu budget masih kecil-kecil ya. Iya, nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang. Sekarang startnya udah lumayan oke lah, beberapa titik. Zaman dulu itu ya. V pertama lo? Enggak, kalau V pertama gue udah nggak ingat. V pertama yang gantiin itu? Iya kayaknya gitu. Iya kan yang gantiin profesional. Gue nggak ingat. Tapi gue pernah ngambil event harga 125.000. Event tuh ya? 125.000 gue main di Bekasi yang ujung lagi. Wah anjir, Tambun. Yang nama jalannya pokoknya udah bukan pelangnya udah bukan hijau, nama jalannya apa? Yang pelangnya udah warnanya coklat. Wah, umur udah tua tuh ya. Bukan umur udah tua, emang pelangnya coklat. Wah. Bukan hijau, gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu itu. Nyampe sekarang pun gue nggak tahu itu di mana sih. Oke. Karena belum ada maps kan. Iya benar. Nanya orang doang pakai motor gitu. Ya, itu gue ambil. Gitu. Nyobain aja, tahu aja. Tahu aja ya, benar-benar. Itu juga intinya maksudnya
Ya duit belum ada ya 150.000 lumayan. Iya benar zaman itu ya. Iya lo beli rokok 5.000 lumayan. Iya benar. Bisa gitu ya. Iya benar. Berarti sambil lu kuliah akhirnya lu udah mulai ngambil job-job Mulai, gitar ya. mulai. Sambil itu ya. Nah, abis itu lu mulai reguler dulu apa session dulu? Reguler Jatuhnya. dulu atau session dulu? Nggak tahu sih. Gue dua-duanya kayaknya gantiin deh. Pokoknya sambil jalan tuh ya di antara dua ya itulah ya kalau reguler session. Iya. Oke, nah session pertama lu siapa? Session pertama gue siapa ya? Ya Matthew. Oh Matthew ya? Matthew. Kemarin tuh siapa yang bilang session? Oh itu Dio juga bilang Matthew waktu itu. Lu Matthew di mana? Lupa di mana. Oh lupa tapi. Itu tahun berapa? Ingat juga? Sekitar tahun 2012 atau 2011. Itu masih sambil kuliah ya? Masih sambil kuliah. Oke. 2012 kalau nggak salah. Itu Matthew udah keluar BLP? Atau masih? Udah dong. Oh iya 2011. Oh iya udah. Udah. Udah ya. Matthew Sayers nih. Berarti artis session pertama lu tuh Matthew Sayers ya. Gila. Dan sampai sekarang masih kerja sama Matthew ya. Masih. Kemarin baru ngeluarin single. Yo, Apa judulnya? Gue lupa judulnya. Wah kan main ngisi gitar kan jelas ya. Peluk. Matthew Sayers featuring Kila nih boleh dicek di sini nih. Lo yang ngisi gitar, lo yang produce ya enggak? Enggak. Oh lu isi gitar doang. Isi gitar gitu. Tuh. Lihat jadi maksudnya hubungan tetap baik lu session pertama lo dan sampai detik ini berarti udah hampir ya 9 tahun 10 tahun lah ya. Iya. Lu bareng Matthew ya. Gitu. Gokil. Nah, terus abis itu reguler gimana lu kan? Nah, pokoknya gua sama Bram ini 2000 berapa tuh kita bareng ya? Kita sempat tergabung di sebuah band reguler ya. Yang dulu lumayan, namanya Kima. Boleh cek, ada fotonya nggak sih? Ada. Masih ada, gue masih ada. Oh ya, ada lu juga. Ya, kebetulan kita generasi kedua kalau nggak salah itu ya. Ya kan, sama-sama generasi kedua. Habis itu gue keluar, dia masih lanjut sampai udah nggak kedengaran lagi namanya band itu. Nggak ada kerjaannya. Oh, nggak ada kerjaannya ya. Aduh, ada sibuk masing-masing. Udah ada ya. Kanan kiri kan ribet semua maksudnya. Iya, benar-benar. Kerjaannya kan satu dan lain. Gitu. Jadi maksudnya ini nggak harus ya maksudnya mungkin dulu sempat bareng. Ketika nggak bareng pun ya udah gitu kan, semua saling mengerti ya. Iya. Gitu. Nggak perlu jadi musuh, nggak perlu jadi ya nggak perlu lah itu lah gitu. Karena kita tetap bareng di dunia yang sama gitu. Nah habis itu Kima tuh tahun berapa ya kita ya? 2000. Lupa gue. Gue juga lupa ya 2015 kayaknya. Kayak 2015 lah. Kayaknya lupa. Sekitaran segitu Gue ya. bener-bener lupa gue. Sekitaran segitulah 2015 itu. Nah terus lu kuliah lulus? Enggak, lu berhenti di semester berapa? 8. Anjir udah mau ending dong, enggak juga ya? Lu banyak ngulang ya? Enggak, gue tinggal skripsi sebenarnya. Iya, seingat gue tuh. Tapi bukan tinggal skripsi, salah. Tahunnya tinggal skripsi, benar. Iya, 4 tahun. Tahunnya tinggal tahun skripsi, cuma gue masih banyak mata kuliah yang gue nggak kelar. Oh oke, ya jumlah SKS-nya masih kurang. Dan abis itu gue akhirnya memutuskan untuk cabut itu karena ini setelah gue hitung-hitung, gue harus magang. Iya benar. Dan di saat gue harus magang itu kan berarti kan waktu lumayan kesita nih. Iya benar. Sedangkan pas menurut gue itu gue lagi wangi-wanginya nih kerjaan gue nih. Iya. Gitu. Jadi benar. gue mesti milih salah satu. Iya benar. Milih salah satu, kalau misalnya gue ambil ada ini, dikorbanin ya. belum tentu gue bisa dapat kesempatan kedua. Iya. Akhirnya gue mikir, ya udahlah gue cabut aja lah. Gitu ya. Iya benar-benar. Jadi ada beberapa teman-teman musisi juga yang gue tahu gitu. Sama kayak lo, kayak sebenarnya udah di ending tapi ya pekerjaan juga lagi pucuk-pucuknya tuh ya ibaratnya. Jadi kayak kalian harus memilih, kalau enggak bukannya nggak bisa ngejalanin dua-duanya, cuman mungkin ada fase atau kondisi di mana lo harus memilih karena kalau lo coba jalanin dua-duanya takutnya nggak maksimal. Iya. Ya kan, jadi harus memilih salah satu untuk ya biar maksimal gitu ya. Dan gue sebenarnya itu gue memutuskan untuk keluar daripada terancam DO. Lo kan terancam DO ya situ? Iya kan cepat kan di Lanus kan nggak bisa lebih kan? Oh ya nggak tahu gue. Bukan yang bisa nyampe 7 tahun, iya, bukan yang gitu. Iya bukan yang kayak ini, dia cepat jadinya. Setelah gue hitung-hitung itu, pas gue mau magang itu gue mata kuliah tuh harus SP, remedial gue tuh harus gue penuhin semua. Mata kuliah gue tuh harus penuh semua. Iya. Itu pun masih ada kemungkinan bukan masih ada kemungkinan. Itu pun dengan acuan bahwa gue semua mata kuliah harus lulus, gak boleh ada yang fail. Gue fail, gue DO. Anjir, gambling banget. Iya, gue fail 1, gue DO, gue gak bisa nerusin. Iya. Karena pas banget jumlah mata kuliah gue yang gak lulus
sama jumlah SKS yang harus gue kejar di sini itu sama mentok. Oh, yang ngepas banget ya. Waktunya juga pas banget sama. Jadi kalau misalnya gue nggak dapet di sini, kelar sama aja deh. Iya, gitu. Itu amat sangat gambling sih, bener. Iya, akhirnya lo memilih untuk keluar dan keluar. Ya udah gue bilang, mak gue bilang abang gue bilang ya udah gue keluar deh. Akhirnya lo keluar. Gila. Tuh buat teman-teman, gue nggak bilang kalian harus keluar kuliah ya kalau mau jadi musisi. Itu semua berbeda-beda sikonnya, dan kalau ini kan Bram udah jelasin nih ketika kondisinya seperti itu, akhirnya dia harus memilih untuk main musik. Nah itu amat sangat fair sih menurut gue gitu, dan sangat oke lah. Jadi buat teman-teman yang emang kalau lagi ada di masa-masa itu, tapi kalau emang bisa dimaksimalkan untuk selesai ya selesai. Cuma kalau memang enggak dan kalian memilih untuk musik ya nggak ada salahnya juga. Tapi yang penting lu jelasin ke orang tua, ke nyokap tuh susah nggak? Lumayan susah lah, udah pasti lah. Udah pasti kan, orang tua kan ngarepinnya. Namanya ibarat kata bukan keluarga musisi, iya nggak tahu dunianya, tiba-tiba gue lebih milih musik. Iya benar. Gitu ya, orang sama aja kayak lu, misalnya anggap lu punya saudara yang lu urus gitu. Iya. Dia tiba-tiba milih satu jalur yang lu bener-bener nggak tahu, tapi dia tahu banget. Nah, iya. Lu pasti akan melarang karena lu nggak tahu itu dunianya apaan, laku apa kagak. Lu nggak tahu dunianya. Iya gitu. benar. Itu karena itu wajar kan. Wajar aja. Tapi akhirnya Bram bisa membuktikan sama nyokap lo ya. Gitu. Yang penting gitu aja, stay positif, tetap jalanin gitu, serius. Gitu. Itu oke banget sih menurut gua. Gokil. Nah terus Bram, lu mulai session tuh berarti Matthew. Terus sepanjang perjalanan lu bantuin siapa aja? Lu Afgan bantuin, sempet. Terus siapa lagi ya? Ganti-gantiin di Rosa, Teocha, oh iya benar Teocha. Lala, lu sempet Lala Carmela kan? Lala Carmela ya. Lala Carmela, terus terakhir nih lu lagi sering sama ini nih kan, sama Eva Celia, dan juga siapa nih tadi? Cheryl. Eva, Cheryl sama Andin. Oh iya Andin, benar. Terakhir gue juga main sama dia, sama Andin. Gitu. Gimana? Tapi rata-rata cewek ya, lu emang segmen lu. Itu gue juga bingung. Iya, gue juga baru kayak iya segmen lu cewek semua ya. Iya, gue juga bingung sebenarnya. Iya, gue baru nggak juga kayak soalnya kan kita ya udah session kan ya gitu. Maksudnya ketemu aja kita nggak pernah merhatiin ini main sama siapa aja. Tahu tapi sekilas aja gitu, nggak pernah merhatiin. Ini juga baru kayak iya rata-rata cewek ya rata-rata gitu. Zaman dulu malah cowok semua kayaknya. Iya zaman dulu ya. Ada Matthew, ada Afgan, Rija Abbas. Oh iya Rija Abbas ya. Apa dulu namanya ini dia? Gue lupa. Iya dia Rija Abbas terkenalnya Butiran Debu, Rumor, benar Butiran Debu. Oh iya, itu siapa lagi zaman dulu cowok tuh Nicky Rian. Oh iya Nicky, apa dia punya grup boy band ya? Terus siapa lagi? Nicky Rian. Ya, pokoknya kebanyakan. Iya banyak. Semuanya lu berarti ada fase gitu ya, fase sessionin cowok. Terus lu sekarang lu lagi fase sessionin cewek ya. Iya benar ya. Dulu juga mikir gitu. Kok artis gue ke cowok semua ya? Gitu. Tapi giliran sekarang kok artis gue cewek semua ya. Nggak tahu juga. Gitu, tapi nggak tahu, maksudnya itu bukan suatu hal yang harus kalian pikirin banget. Emang kalau emang lagi berkatnya di situ ya udah tinggal jalanin aja dengan fokus. Itu benar ya. Oke, nah ini nih tadi gue juga sempat bahas nih pas lagi sebelum ini. Nah ini cukup menarik dan juga menurut gue ini akan jadi sangat bermanfaat buat teman-teman yang dengar. Nah tadi ada satu statement yang gue bertanya-tanya adalah, apakah musisi bisa kaya, Bram? Bisa. Asal lu jadi artis. Bisa asal lu jadi artis. Kalau nggak jadi artis? Sorry gue potong. Jadi artis tuh dalam artian punya karya. Atau nggak juga? Bisa. Iya kan punya karya. Luas. Itu kata-kata artis itu luas. Artis itu luas kan, karena kalau artis secara bahasa Inggris kan seniman sebenarnya kan. Cuman di Indonesia kan artis itu ya udah menyangkut ya seniman juga bisa, menyangkut selebritis juga. Itu jadi satu paket lah. Nah, menurut Bram nih musisi bisa kaya asal jadi artis. Kalau nggak jadi artis? Banyak duit iya. Tapi kaya enggak. Oke, jadi teman-teman harus bisa bedain banyak duit sama kaya. Banyak duit sama kaya. Banyak duit belum tentu kaya, tapi kaya udah pasti banyak duit dong. Iya, udah pasti. Bener kan? Udah pasti. Kenapa tuh? Boleh nggak lu jelasin ya menurut sekarang, lu? fair-fairannya gini. Lu kaya, tapi balik lagi kaya itu relatif. Iya benar, kaya itu relatif. Bagi kita misalnya, gue kaya kok gitu, bisa nggak masalah gitu. Gak masalah. Tapi kalau ngomongin misalnya kayak bener-bener kaya, anggap aja deh. Ya lo lihat pengusaha apa ya itu kaya, duitnya berapa banyak? Iya duitnya seakan-akan terhitung ya. Iya, lu udah nggak bisa tahu. Iya gitu, benar. Duitnya berapa banyak? Kalau bagi gue kaya itu ya nyampe taraf itu. Oke, iya. Kalau banyak duit di bawah taraf itu banyak.
Bagi gue gitu. Tapi kalau di acuan gue, di pikiran gue, di mindset gue itu, kalau kaya itu ya lu memang dibilang lu kaya, ya udah kaya, ya kayanya itu ya lu kayak pengusaha atau apa ya itu kaya. Lu bebas mau ngapain aja. Lu bisa manggil artis untuk acara dinner keluarga lu. Iya benar. Itu kaya banget sih, kaya banget. Iya. Ya itu kaya dong, bener. Iya benar. Kalau banyak duit sih banyak. Banyak duit, musisi bisa banyak duit dong. Bisa banget, mau lu ranah lu apapun, lu mau reguler, lu mau session, lu mau ngambil kerjaan misalnya kayak event, mau weddingan, mau apa, lu bisa jadi banyak duit, bisa. Semuanya apapun itu bisa banyak duit. Kan balik lagi habis itu, kedua juga bisa juga kayak itu dinilai, balik lagi yang relatif makanya. Iya benar. Bisa juga dinilai gimana gaya hidup lo. Oke, ya benar. Ya kan, nabung lo gimana, dengan pengeluaran lo, dengan pemasukan lo, itu bisa juga. Itu bisa juga, benar. Iya. Investasi lo gimana gitu ya. Itunya gimana lo bisa mau ini. Cuma kalau menurut gua adalah kalau misalnya kayak itu acuan gua adalah misalnya lo gaji, anggap ya gaji ya. Gaji 70 juta sebulan. Besar. Gede dong. Tapi apakah itu menjamin lo jadi orang kaya? Enggak juga. Apalagi kita punya ini loh, maksudnya ya gue potong dikit ya. Maksudnya kalau orang kantor ya 70 juta oke, dia pakai barang-barang branded ya oke lah buat kantor. Sedangkan kalau kita kan emang kadang kebutuhan panggungnya justru harus mengikuti juga kan, ada kebutuhan itu gitu. Nah iya, kalau itu mah kebutuhan panggung udah pasti gitu ya. Kan? Kebutuhan untuk ini lo, misalnya kalau misalnya lo kantor mungkin dengan alat-alat yang lo butuh di kantor, kalau kita dengan alat-alat yang kita butuh di sini beda gitu. Iya benar. Kalau pedagang ya dia butuh kiosnya, dia butuh apanya sama aja sebenarnya. Gitu. Cuma beda kayaknya itu adalah di saat lo 70 juta sebulan, kalau misalnya lo udah punya semuanya, rumah di tengah Jakarta, mobil lo anggap misalnya MVP ke atas lah ya. Ya bukan sebut itunya lah, intinya pokoknya mobil lo udah punya misalnya kayak 1 atau 2, misalnya kayak gitu. Lo udah punya semuanya, terus pengeluaran lo setiap bulan untuk 3 hal ini, atau setiap tahun kan pasti keluar nih. Lo udah bisa mencukupi itu, mungkin lo cukup dengan 70 juta. Iya benar. Tapi itu kata gue cukup. Itu belum kaya ya? Belum. Iya benar. Belum kaya. Benar. Jadi sering ada omongan kayak ketika musisi, ya mungkin karena ini juga ya, karena dulu tuh musisi mindset orang ya nggak punya duit, terus musisi itu ya narkoba, seks bebas, minum-minuman, yang otomatis itu kan semua kalau gitu itu ngeluarin duit lah ibaratnya kan. Maksudnya itu jadi ketika sekarang musisi udah bisa beli mobil sendiri, punya barang-barang ya branded lah, itu untuk beberapa kalangan, bahkan ada juga musisi sendiri ya menganggap itu dia kaya ya, musisi kaya. Padahal secara ya perhitungan yang Bram bilang tadi itu belum kaya kan? Belum kaya sama sekali perhitungan gua. Cuma ya kan balik lagi kan itu relatif ya. Namanya itu kan relatif. Terus habis itu omongan orang kan kita juga nggak ada yang tahu maksudnya. Entah misalnya gue ngomong ke lu ganti mobil, wah lu kaya ya. Ya itu termasuk ternyata sebenarnya dari asas bercanda. Iya benar. Lo kaya, lo miskin. Ya kan itu kan bercandaan gitu, maksudnya gitu. Bercandaan kita kan nggak pakai rem. Iya makanya maksudnya lebih ke arah situ ya. Bercandaan kayak gitu. Tapi kalau ngomongin kaya sih ya enggak lah. Sekarang 70 juta. Lo bagi aja 30 hari. Sebulan ya? Iya. Lo bagi 30 hari berapa? Ya anjir suruh ngitung. 2 jutaan. 2 juta. 2 juta. Kalau misalnya 2 juta sehari, lo habisin 2 juta dalam sehari. Habisin dalam berapa menit? Iya, gampang easy. Gampang, 2 juta sehari. 70 juta habis sebulan. Ya, lo jadi orang kaya gak? Ya belum. Enggak sih, lebih kan enggak belum. Belum enggak. Gitu. Jadi buat teman-teman, ya ini kita bahas sedikit akhirnya sedikit ya finance sedikit karena maksudnya biar kalian tuh ada gambaran, jangan cuman melihat wah dia enak ya, dia punya ini. Ya kita juga punya struggle sendiri gitu dan maksudnya kalau emang kalian ingin main musik, ingin masuk ke dunia musik dan cinta dengan musik ya kalian masuk karena itu, bukan karena ngelihat gue pengen di musik karena gue pengen kaya gitu. Iya. Kan kadang ya maksudnya kadang ada orang-orang yang berpikir seperti itu karena soalnya gue juga pernah ditanya teman kampus. Jadi kan gue kuliahnya accounting terus teman kampus gue ya 3 tahun 4 tahun setelah gue lulus udah nggak pernah ketemu kan, cuman ya lihat di sosial media ya dia berpikir bahwa gue kaya, padahal ya zaman itu juga belum kaya, maksudnya bukan sekarang juga belum kaya sih, cuman maksudnya zaman itu juga kan masih bener-bener struggle banget lah. Cuman di otak mereka tuh karena wah udah ibaratnya waktu itu gue akhirnya bisa beli mobil pertama gue
itu di mindset mereka tuh wah udah kaya nih gara-gara itu. Belum tentu gitu. Belum tentu lah sama sekali. Sekarang apalagi kalau misalnya lu udah berkeluarga, lu punya anak. Iya benar, itu pengeluarannya. Ya popok berapa, susu berapa, dan kawan-kawannya. Ya itu udah banyak. Iya benar-benar. Balik lagi bisa ngirit, bukan berarti nggak cukup. Kalau ngomongin cukup kan relatif cukup. Mau gimana pun kan cukup. Mau orang yang pekerjaannya misalnya pekerjaannya apapun, gue nggak usah sebut pekerjaannya lah. Maksudnya pekerjaannya apapun intinya misalnya sehari dia cuma bisa dapat 50.000. Ya. Berarti misalnya sebulan 1.500.000. Itu aja dia bisa ngidupin, kadang-kadang kita lihat bisa ngidupin anak 3. Iya benar-benar itu bisa. Bisa aja semua masalah, kalau masalah cukup ya cukup atau kaya itu relatif intinya. Benar. Cuma pertanyaannya itu lu mau ngejar yang mana? Oke, benar. Make sense. Ya, jadi kayak ya benar yang dibilang Bram gitu. Jadi balik lagi sih ke diri teman-teman nih kalau apa motivasi awalnya gitu. Jadi bukannya kita bilang ini, bukannya kita mau mendoktrin kalian untuk nggak jadi musisi ya, karena kalau kalian jangan jadi musisi ya nggak juga gitu. Cuman ini kita kasih perhitungan dan pengalaman kita sekarang ya gimana jadinya gitu. Nah ini menarik nih. Terus lu kan udah menikah nih. Jadi Bram ini udah menikah tahun lalu, bener? Bener. Ya kan, udah setahun nikah. Nah itu otomatis membuat lu berubah nggak sih secara habit, secara kebiasaan gitu? Pasti setelah berubah. menikah dari single terus jadi menikah. Pasti berubah ya? Pasti berubah. Kalau yang berhubungan sama dunia musik, apa yang menurut lo lumayan signifikan berasa? Misalnya kayak, kalau sekarang kalau mau manggung bisa dibangunin sama bini misalnya. Enggak juga sih. Kalau dulu sendiri, enggak juga ya? Enggak juga sih. Atau ada perubahan yang signifikan menurut lo? Perubahan itu ya, bedanya itu lo kan sekarang ada tinggal bareng. Tinggal bareng berarti ada beberapa situasi lo itu udah nggak bisa memilih untuk yang ini dibanding yang ini. Oke, ya. Misalnya contoh, bini gue di rumah, tapi gue nongkrong sampai jam 4 pagi. Nggak apa-apa pasti. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi mungkin ada ininya kayak, ya lo apaan sih tiap hari lo nongkrong sampai jam 4 pagi? Lo kayak nggak punya bini ibaratnya. Contoh gitu. Apalagi bini gue bidangnya berbeda. Jamnya pun berbeda. Yang masa nggak lucu gue balik jam 4 pagi, misalnya jam 5 pagi gitu, gue balik, gue tidur, bini gue ngantor. Jadi pas dia bangun pagi gue nggak ada. Bukan gue nggak ada, gue masih tidur. Dan dia nggak mungkin bangunin karena misalnya ngantuk gitu kan. Dia tidur. Dia balik kantor sekitar jam 6, gue udah mulai pergi untuk kerjaan. Iya benar. Jadi nggak ketemu terus, nggak ketemu juga. Gitu lagi. Ya masa mau gitu terus, lu buat apa nikah? Iya benar. Iya dong. Benar. Ya itu yang berarti akhirnya lu menyesuaikan ya. Iya. Ya kalau masalah habit sih udah pasti berubah lah. Udah pasti berubah sebenarnya. Mau apapun itu, mau lu punya bini atau lu tiba-tiba pindah satu kerjaan atau pindah satu lingkungan, udah pasti juga berbeda. Benar harusnya. Itu ibarat kata ya udah fase baru aja. Oh iya, gitu, benar gitu, fase baru. Gitu. Jadi apalagi ini bini lu benar-benar ngantor kan, maksudnya bukan yang musisi juga ataupun entertainment kan mungkin masih mirip-mirip lah jam waktunya. Karena musisi bini lu tuh ngantor, jadi benar-benar ini ibaratnya surga dan bumi harus ditengahin ya. Makanya. Kayak gitu ya, gila. Nah, ini buat teman-teman juga nih, kadang mikirnya kan ada juga musisi-musisi atau teman-teman yang mikir kayaknya gue cari pasangan musisi juga deh biar waktunya sama, mikirnya sama, takutnya kantor ribet. Atau sebaliknya mungkin ada musisi juga yang bilang, aduh kalau musisi ntar gue adalah beberapa penilaian yang nggak cocok, terus jadi memilih untuk pasangannya nyari yang kantoran gitu. Padahal ya semuanya punya plus minus ya. Semuanya ya plus minus, itu tergantung pilihan lo aja sih mau apa. Iya benar. Pilihan lo, ya nggak ada yang bilang salah, nggak ada yang bilang bener. Iya benar. Itu tergantung. Itu udah hidup lo, jalan-jalan hidup lo yang pilih, apapun resikonya dan apapun keuntungannya ya lo udah ambil sendiri, hitungannya gitu. Nah ini sering banget nih ditanyain juga sama teman-teman. Lo kan musisi, full timer musician. Terus bini lo ngantor. Nah lu izin ke mertua lo berarti sekarang ya. Ke mertua lo itu ribet gak? Maksudnya susah gak? Bukan ribet, susah gak? Lu enggak ya? Gue sih enggak. Lu pacaran berapa lama? 4 tahun. 4 tahun lumayan ya? 4 tahun atau 5 tahun lupa. Tapi gak backstreet dari awal? Emang? Berarti emang welcome banget ya keluarga bini lo ya? Emang welcome banget. Wah untung banget lo berarti. Ya beruntung. Jadi it's okay. Maksudnya kayak, ya nih gue pertama kali bilang kalau musisi dan ya misalnya pengen nikahin Vinta gitu, it's okay. Iya segampang itu. Segampang itu ya, wah. Ini teman-teman yang bersedih hati. Kadang kan suka ada insecurities dari teman-teman musisi yang kayak, gue musisi doang nih, gue harus apa ya, ngomong apa ya. Karena kan gak semua orang bisa untuk ngobrol dengan, maksudnya kayak kadang musisi
mindsetnya begitu gue musik gitu, lo harus bisa terima gue kadang gitu. Sedangkan orang tuanya yang sama sekali nggak ngerti, maksudnya nggak paham lah dunia musik seperti apa. Kadang mereka takut untuk ngomong gitu. Sebenarnya itu sama aja kayak ngomong sama mak lu ya. Iya kan sebenarnya. Bedanya apa? Dia sama-sama nggak tahu juga, sama aja kayak lo ngomong. Iya, tinggal lu jelasin aja. Dan sebenarnya bukan kata-kata musisi doang sih. Kalau gue mencakup lebih luasnya, intinya adalah ya pekerjaan apapun jatuhnya kan kita kan freelancer. Iya, freelancer benar. Lebih disebut freelancer. Ya freelancer apapun lu mau sebut yang bidangnya agak aneh, ya udah pasti akan mauin kayak gitu juga sih. Misalnya dibilang nggak disetujui atau apa, ya udah pasti ada aja. Iya benar pasti ada aja. Iya, apapun itu, misalnya lo anggap deh freelancer apa deh yang lo sebut misalnya gitu. Yang agak aneh deh gitu. IO itu ini ya. Yang agak misalnya mungkin orang tua ada beberapa nggak terlalu tahu gitu di dalamnya gitu. Ya itu apa, freelancer apapun itu, misalnya tanya, lu jadi apa? Dancer ngapain? Iya. Dancer emang bisa hidup. Emang ada bulanannya gitu. Iya, habis itu ditanyain lagi apa kayak apapun itu ya jenisnya, bukan dancer doang, misalnya kayak apa kayak dancer ya, kayak model ya. Kayak apalah itulah namanya semuanya pokoknya itu. Gitu. Iya. Freelancer ya semuanya sama aja sebenarnya menurut gua. Iya benar. Nggak ada bedanya. Ya? Iya, cuma masalahnya karena menurut gua bedanya itu adalah lo pas ditanyain gitu karena kelihatannya mungkin yang terjadi itu ya stereotipnya itu apa stereotipnya musisi itu mungkin rusak. Iya, image-nya begitu ya dengan sejenisnya lah, itu pun beda-beda. Tapi kalau masalah ininya sebenarnya kalau masalah misalnya ngomongin pendapatannya menurut gua enggak sih, gimana cara lo ngomongnya doang. Cara ngomongnya doang. Cara menyampaikannya harus benar ya. Karena sama aja misalnya lo kayak freelancer sama lo wira swastawan, bedanya apa? Pendapatan lo pasti sama. Sama, benar. Lo buka toko, emang pendapatan lo pasti buka toko? Enggak juga, sama aja. Cuma kenapa lebih dihargain wira swasta dibanding ini? Iya, benar. Contohnya gitu. Sekarang lagi begitu. Iya, sih cuma cara ngomongnya. Menjelaskannya aja lah. Cara menjelaskan ke orang tua yang benar. Nah, ini gue ada pertanyaan nih. Kemarin ada yang nulis di komen YouTube nih. Karena juga lu juga session player kan. Kemarin ada yang nanya di komen YouTube gue. Bang, coba tolong ini dong jelasin buat teman-teman session player. Apa kiat-kiat untuk menjadi session player dan syarat-syarat apa aja sih untuk maksudnya standar-standar mungkin maksudnya ya, untuk bisa jadi session player. Nah menurut lu gimana tuh? Kagak ada sih kiat-kiatnya menurut lu. Kagak ada ya. Soalnya kan ya mungkin ya karena mereka nggak tahu ya. Jadi kayak mereka kayak gimana sih? Berarti tujuannya emang langsung ke session player ya. Nah kalau lu pertanyaan kayak gitu gimana menurut lo? Ya paling gampangnya ya udah lu jalanin aja hidup lo. Iya benar. Ya benar. Karena kita juga nggak pernah apa ya masuk musik kayak gue session playernya juga ya, kita jalanin aja. Jalanin aja, sisanya pokoknya yang penting intinya kan apa ya, kalau bahasa formalnya misalnya bilang yang penting lu tekun, disiplin kayak gitu. Disiplin, tekun itu luas, disiplin itu luas, intinya itu aja udah. Habis itu sisanya ya lu serahin aja ke Yang Maha Kuasa. Benar. Rezeki lu di situ apa bukan, udah intinya gitu. Iya benar, enggak. Ya seperti yang gue bilang tadi, dunia musik tuh seluas yang mungkin kalian nggak tahu. Atau mungkin kalian sekarang sedang melihat keluasannya tapi masih bingung gue mau mulai dari yang mana nih ya gitu, saking luasnya. Sekarang kalau kayak gitu bisa juga dibalik, misalnya ke followers lo yang tadi dia nanya kayak gitu, bisa gue balikin tanya, kerjaan lo apa? Oke, misalnya lo sebut deh misalnya kerjaannya apa? Misalnya gue karyawan kantor lah. Karyawan kantor. Kenapa lo nggak punya acuan bahwa lo pas ini nanya, lo pas mau jadi karyawan, lo mau jadi karyawan kantor, lo nanya, gimana sih caranya jadi CEO kantor itu? Jawabannya akan apa? Kan sama. Jalan aja dulu dari karyawan, benar. Sama aja, nggak ada bedanya. Benar, itu cuman medianya aja ya. Iya, cuma berbeda lingkungan doang. Intinya semuanya sama. Apa iya? Lo tanya CEO kan jawab, syaratnya tuh lo tuh mesti gini, lo tuh mesti gini, lo tuh mesti gini. Kagak ada syaratnya. Kagak ada syaratnya. Intinya pokoknya disiplin, tekun. Udah intinya itu. Iya, itu seiring berjalannya waktu itu akan ngebentuk ya. Iya, ngebentuk dan itu akan ntar lo akan ada arahnya kemana. Entah lo jadi apa, syukurin aja. Iya, benar-benar. Lo kejar boleh, motivasi boleh, bagus banget kalau ada motivasi. Motivasi tuh bagus banget menurut gue, misalnya apapun itu ya. Motivasi lo untuk ini, untuk ono gitu bagus. Tapi pas lo udah jadi nyampe tahap situ, lo akan berasa bahwa yang diperluin nih balik lagi dua ini. Iya sih, tekun sama disiplin itu menyangkut banyak hal ya. Iya ya pokoknya selalu kata-kata relatif. Relatif ya benar. Nah, disiplinnya menurut lo relatif gimana, tekunnya menurut lo relatif gimana,
tidak ada yang bisa menjabarkan. Benar, itu tergantung mindset dan juga sudut pandang. Iya, sudut pandang. Dan nggak ada yang tahu ya, mungkin bagi lu udah disiplin dan tekun, tapi ternyata lingkungan lu belum merasa itu disiplin dan tekun. Iya, itu bisa jadi. Bisa jadi, tapi di saat itu juga lu lu di satu lingkungan. Lu ngerasa lu udah disiplin dan tekun, tiba-tiba lu di-kick dari lingkungan itu. Karena dibilang lu kurang disiplin, lu kurang tekun dalam kayak gitu. Habis itu lu pindah ke lingkungan yang lain ternyata bahkan lu di atas tekun sama disiplin, lu yang bahkan berasa kayak ya orang nggak tekun nggak disiplin. Iya. Ya balik lagi relatif tiap orang. Benar. Cuma kalau gua menuntutnya itu adalah lebih baik emang lu menguatkan bener-bener ya tekun sama disiplin aja. Iya. Itu lo kalau mau jadi apapun yang lu tekunin ya udah pasti itu bisa jadi semua bisa kok. Apapun bidang pekerjaan lu. Benar. Mau jadi apapun. Gila, keren banget nih. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat, pokoknya yang penting disiplin dan tekun nih pesan Bram Ragil. Gitu, pesan Bram Ragil. Ada ini pesan-pesan Bram Ragil. Gue kayak motivator aja. Anjir. Nah ini Bang, ini biasa sering banget gue selalu tanyain di teman-teman musisi gue nih biasanya untuk berbagi, karena menurut gue walaupun misalnya kita udah berada di dunia yang sama kurang lebih dan juga lagi ngejalanin hal yang sama gitu, sama-sama main musik dan juga di beberapa segmen yang sama gitu. Nah pasti kan ada suka dan duka yang berbeda yang kita alami selama perjalanan itu. Nah suka dan duka lu di dunia musik selama perjalanan ini boleh di-sharingkan buat teman-teman, jadi mereka ada gambaran kan. Suka dan duka apaan ya? Iya apa? Ya, itu banyak sih, luas. Ya yang lu pikirin aja. Luas dan balik lagi yang kata gue relatif. Iya nggak apa-apa. Memang kan relatif. Jadi maksud gue suka dan duka versi ini kemarin kan ada versi Ino, versi Samsoy, versi Dame, ada versi Martin, versi siapa gitu. Nah versi Bram Ragil aja. Ya dukanya dulu boleh. Kalau misalnya bukan jadi musisi ya, maksudnya bukan duka jadi musisi, cuma selama pengalaman gua. Iya selama pengalaman lu. Ya di saat lu nggak diakuin sama orang dalam hal apapun itu, misalnya kayak nggak diakuin, lu bukan nggak dianggap sih, jatuhnya apa? Disepelekan bisa juga itu. Tapi abis itu jadi bikin lo nggak punya duit juga, nggak ada kerjaan. Bisa juga suka dukanya itu pas lo lagi nggak ada kerjaan. Ya karena ya balik lagi relatif kita kan. Relatif balik lagi. Cuma dukanya menurut gua kalau gue sih nggak bisa jabarin yang pasti ya kayaknya dukanya. Singkat aja yang menurut lo. Enggak bisa dibagikan. Jatuhnya bukan duka sih. Ya lucu-lucuan goblok-goblokan aja menurut gue. Saat itu jadi duka ya. Cuman pas udah sekarang jadi goblok-goblokan. Sebenarnya ya itu lu naik turunnya orang. Suka dukanya ya. Misalnya kayak dukanya lu ini contoh Covid. Lu enggak punya kerjaan. Dalam berapa bulan? Itu musisi bakal gitu ya. Iya bukan semua musisi sih. Bukan musisi doang. Apapun sih. Gitu, apapun. Pendapatan turun gitu. Oke, habis itu kalau misalnya lu dukanya jadi musisi itu kalau ngomongin kerasnya adalah pendapatan lu nggak pasti. Iya. Gitu, pendapatan lu nggak pasti. Lu bisa duit lu banyak, bisa duit lu dikit. Benar. Tapi balik lagi itu bisa ditopang dengan gaya hidup lu. Benar. Lu banyak duit, gaya hidup lu ketinggian. Pas giliran kejadian kayak gini atau apapun, lu bisa lu bisa tiba-tiba nggak punya tabungan. Tapi kan balik lagi gaya hidup. Benar. Kalau misalnya ininya sih gue sih nggak terlalu duka-dukanya ya jadi musisi paling kayak cuma masalah itunya doang, kayak ya kerjaan lu nggak menentu, intinya itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah apa misalnya kayak menurut gue pribadi kayak misalnya di saat bulan-bulan sepi job, kan ibarat kata kayak gitu. Itu ya harus ditopang dengan gaya hidup. Menyesuaikan ya, harus menyesuaikan. Harus disesuaikan. Intinya gitu. Kalau dibilang dukanya banget, apa ya? Hampir semua sama kali ya. Duka-dukanya misalnya lu jadi pekerjaan apapun, dukanya ya kalau lu nggak punya duit. Itu duka. Itu duka benar. Nah, sukanya itu adalah ya lu bisa jalan-jalan ke luar kota dibayar. Contoh salah satunya, lu bukan jalan-jalan sih, lu kerja juga di luar kota. Lu bisa menginjakan kaki lah lu bisa menginjakan kaki di manapun itu, luar kota atau luar negeri gitu, dengan gratis, bahkan dapat duit. Iya benar, dibayar gitu. Lu dengan gratis bahkan dapat duit. Terus sukanya ya lu ngejalanin sesuai kesenangan lo aja. Sesuai hobi, sesuai passion ya. Jadi itu ya kesenangan yang bernilai lah.
kesenangan yang bernilai, sukanya jadi musisi ya itu lu. Abis itu mungkin kalau gue ngelihatnya ketemu teman-teman baru banyak. Oh oke, benar-benar. Lingkupnya nggak di situ. Nggak di situ luas ya. gitu kan gitu. Ke tempat ini ketemu ini, Lu diajakin main sama si ini, si A, abis itu ke si B, ternyata lingkungannya beda banget, ya bisa aja. Iya, lu jadi kenal orang baru banyak, gitu. iya. Sebenarnya sukanya kayak gitu sama teknis-teknis sukanya itu yang tadi gue bilang, makanya kegoblokan yang terjadi tentang di perjalanan, di backstage dan di panggung itu bisa jadi suka, bisa jadi duka. Oke, ya. Apapun itu kegoblokannya gitu ya. Itu karena proses manggung itu nggak cuman sejam 2 jam yang kalian lihat atau kalian nonton gitu. Itu kita bermula dari ya latihan mungkin, dari studio latihan, kemudian pas kalau misalnya luar kota ya perjalanannya bareng-bareng kan. Di backstage, ya mungkin di hotel juga kalau lagi luar kota kan. Luar negeri gitu, itu juga bukan suka ya, bisa jadi suka. Dan dua juga kadang ya. Bisa, ya tergantung juga. Misalnya lu kayak luar kota, lu pergi keluar kota, kalau yang gue bilang gue suka keluar kota karena udah jalan-jalan dapat duit. Nah. Tapi bisa juga itu jadi duka buat orang lain. Misalnya, gue keluar kota, anak gue baru lahir. Oh iya benar biasa gitu tuh ya. Jadi duka. Kalau gue nggak keluar kota, gue nggak dapet duit. Ya. Tapi kalau gue keluar kota, gue seneng. Cuma gue duka, gue ninggalin anak gue. Sama aja. Iya benar itu jadi duka. Jadi tergantung ya. Tergantung lu mikirnya gimana. Ya benar. Perspektif pikiran lu mau jadiin itu suka, apa lu mau jadiin itu duka. Benar, gila keren. Intinya kayak gitu ya. Jadi emang ya seperti yang gue bilang, kayak ini musisi nggak cuman seindah yang kalian lihat doang di sosial media, tapi kita juga ada beberapa proses yang emang nggak terlihat gitu. Dan kenapa gue mau ini di-sharingkan, karena buat teman-teman yang baru mau menjadi musisi atau mungkin udah ada di pintunya cuman masih bingung mau ngapain, itu setidaknya mereka ada gambaran gitu. Oh ternyata kalau versi Bram kayak gini ya, versi kemarin ada teman-teman yang lain juga begitu gitu Bram. Jadi gokil nih, kita ngomongin soal duit, ngomongin soal ya perhitungan yang menurut gue kalian harus tahu, karena main musik karena suka jadi kerjaan lo gitu. Cuma kan seiring berjalannya waktu, musik itu juga tetap jadi pekerjaan yang harus lu perhitungkan karena buat hidup lo gitu kan. Iya. Apalagi lu berkeluarga. Musik itu menjadi pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan. Bukan jadi hobi lo. Benar. Jadi attitude-nya juga harus ya pekerjaan gitu. Di saat lo hobi belum menghasilkan uang atau apa gitu-gitu. Lo hobi. Pas lo udah mulai menyentuh dunia profesional apapun itu ya. Entah itu reguler, wedding atau yang kawan-kawannya. Lo udah mulai nyentuh situ, itu jatuhnya jadi pekerjaan. Jadi pekerjaan, benar. Bukan hobi. Mungkin lu bisa sebut itu hobi yang mendatangkan uang, iya. Tapi di saat itu, di saat lu pindah ke dunia profesional, ada hal-hal yang lu nggak bisa lakukan sebagai hobi. Ya benar. Lu hobi main, kayak gue misalnya hobi main Tamiya gitu. Gue kapanpun bisa gue mainin Tamiya. Iya benar. Gue lagi bosen gue nggak main. Ya. Tapi kalau misalnya udah jadi musisi profesional, apa iya lu lagi bosen lu nggak mau main? Iya benar. Nah itu ya benar. Iya kan pekerjaan. Iya benar. Kadang komitmen benar. Ketika itu jadi pekerjaan, ada beberapa treat yang kalian harus nge-treatnya sebagai pekerjaan, jangan sebagai hobi ya. Iyalah. Kalau nggak jatuhnya kan nggak profesional gitu. Keren, ini nih baru nih. Apalagi kalau udah berkeluarga nih kayak Bram, tanggung jawabnya jadi lebih besar ya. Iya kan? Sama. Oke Bram, ini sebelum menutup segmen ini nih, seru banget nih ngobrolin. Ini hal lain nih, teman-teman yang lain belum ngomongin ini nih. Nah, ini yang terakhir banget nih. Pesan dan pesan buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk atau mungkin udah ada di dunia musiknya, cuman kayak bingung atau mungkin lagi buta arah, kayak aduh gua kemana ya gitu, karena sebegitu luasnya musik gitu, dunia musik. Nah ini pesan-pesan buat teman-teman menurut versi lo. Apa ya pesan-pesan ya? Nggak ada sih sebenarnya. Iya nggak ada. Intinya ya balik lagi itu cuma tekun disiplin. Omongan gue panjang lebar ya itu doang. Jadi apapun yang bidang lu luas, intinya lu tekun sama disiplin. Misalnya kalau lu jadi musisi, ya udah lu ngulik serius. Abis itu lu dengerin orang. Dengerin masukan dari orang, mau itu jelek atau bagus dari orang, intinya lo pasti sebenarnya ya, itu yang dibilang susah, lo akan ketemu salah satu positifnya. Pasti sebenarnya gitu, lo ambil aja positifnya. Pasti ada positifnya gitu. Lo ambil aja positifnya dari orang, gimana ada masukan apa, misalnya ternyata lo kayak bisa aja lo komplain gua kayak. Tapi sebenarnya kalau lo pikir lagi mindsetnya, lo pikir lagi, ada positifnya juga ya, lo berkaca sama diri lo. Benar. Itu gimana caranya? Lu kurang bagus mainnya, ya lu bagusin dalam taraf apa? Lu nggak bisa ternyata mainnya, ya lu pindah ke yang lain. Lu apalagi lu pindah lingkungan kayak, lu pindah apa? Lu pindah alatnya kayak atau apa? Pindah haluannya, entah lu tiba-tiba
ternyata lu jadi lebih cocok produce nih ternyata gua dan lebih lakunya untungnya di produce gitu ya. Paling yang kayak gitu intinya pokoknya tekun lu kalau misalnya lu mau jadi bukan session musisi profesional ya. Ya, musisi yang udah mulai bekerja gitu. Intinya lu rajin ngulik, datang nggak telat. Itu. Habis itu lu apa lagi ya? Ngulik ini, habis itu lu ngobrol ini bukan mesti sih, cuma bergaul. Intinya bergaul, tulus kayak gitu. Lu bergaul kayak gitu. Ya semuanya balik lagi lu mau sejago apapun lu mau ngejar jago, lu mau ngejar apapun, kalau belum rezekinya dari yang di atas lu nggak bakal dapet. Iya, intinya udah itu aja ya. Iya. Ini kalau udah ngejalanin yang seharusnya dijalan kayak tekun disiplin tadi dan juga mendapatkan ridho dari yang di atas, udah pasti akan ketemu jalannya. Ya intinya lu tulus aja. Tulus, gajah tulus. Aduh. Oke, gila ini seru banget nih obrolan kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi kalian juga untuk ntar ada lagi teman-teman. Apa tuh? Ntar ada lagi dong podcastnya sama kawan gue yang satu lagi. Ada. Oh jadi tadi kita belum buka nih. Jadi kan tadi gue bilang kakak lu main gitar. Siapa sih kakak lu? Kakak gue itu Felix Bulix nih terkenalnya gitu. Sama-sama gitaris, sama-sama di dunia profesional, juga main gitar juga ya, bikin musik ya. Gokil. Ini barengan nih mereka gitu. Jadi ntar ada temannya dia satu lagi. Udah jadi kayak keluarga lu ya, kayaknya ulang tahun nyokap lu dia ada tuh. Oh iya. Udah jadi keluarga. Gue ada bisnis berdua kan? Ada bisnis berdua. Iya. Nah ini terakhir sebelum menutup acara ini, jadi buat teman-teman semoga ini bermanfaat ya, masukan-masukan dan juga cerita-cerita tadi pengalaman dari Bram Ragil. Semoga ini bisa menjadi masukan buat teman-teman dan juga menjadi inspirasi buat kalian semua. Nah, Bram ini juga punya usaha. Jadi kalau teman-teman mau beli atau mau lihat-lihat sama makanannya enak-enak karena dia masak sendiri. Dia masak sendiri kan? Masak sendiri. Keren. Karena masakan nyokapnya juga enak banget coy. Jadi gila, ini kayak turun-turun. Musiknya bukan nggak turun dari orang tua, masakannya itu yang turun gitu. Boleh nih lu share dong. Mau lihat makanan lu di mana jualannya? Di mana ya? Di Instagram lu. Iya. Ya udah jualan buat. Tapi nggak ada di post intinya ya lu ikutin aja. Ntar ada tiba-tiba di Japri ini. Iya. Gitu ya teman-teman yang kalau tadi masih penasaran mungkin kan ada yang masih bingung soal tadi misalnya kok posisinya nggak bisa jadi kayak sih, bisa ngobrol langsung sama Bram atau kayak Mas Bram aku pengen nanya nih gimana sih cara misalnya dia gitaris gitu kan, mau ngobrol-ngobrol lebih intim, boleh DM Bram. Boleh DM, ntar gue gak balas. Ntar dia pasti gak balas, lu follow dulu. Lu follow, lu likes banyak. Atau lu cewek, enggak lah, dia udah menikah. Kita boleh cek di Bram Ragil ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like dan juga komen di ini YouTube channel Moy Production. Subscribe jangan pakai huruf P lagi dong. Iya, subscribe ya kan. Pakai huruf P lagi dong. Itu sengaja. Kalau sengaja itu subnya sekalian pakai P, bukan depan belakangnya salah. Jangan subscribe. Jangan, nggak bisa. Itu menyalahi aturan, nggak bisa. Nggak boleh ya. Walaupun asal juga nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalau lo ngasal sekalian, jangan setengah-setengah. Setengah-setengah ya, betul. Oke baik, gua akan turutin. Jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman buat nyaksiin episode-episode ngobrol gue sama teman-teman musisi. Oke, mau tahu itu apa Moy Production boleh cek di Instagramnya, juga Instagram gue. Dan juga dia ada usaha bakmi Aliong, Bakmi Aliong. Bakmi Ricako Aliong. Iya, dia sama teman kawan gue, sama Aliong juga satu lagi. Sama Aliong satu lagi, dia Aliong Brothers. Ntar gue akan wawancara dia juga, gitaris juga. Oke teman-teman, thank you banget udah nyaksain. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga menjadi masukan-masukan buat kalian semua yang mau berkecimpung dan juga mungkin mau memasuki dunia musik yang lebih dalam lagi. Semoga kalian sukses terus. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya bersama teman-teman musisi gue yang luar biasa. Cuman di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Dah.